Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahyu Artadi atau Odi. Oke, kalau kita kemarin udah ngomongin tentang sejarah awal mula film, sekarang kita ngobrolin tentang sejarah awal mula animasi yuk. Oke, jadi dulu awal mula animasi berkembang itu dimulai dari manusia lidi yang bentuknya absurd tapi kreatif banget. Sampai masuk masa keemasan animasi yang bentuknya sudah kompleks dan penuh warna. Perjalanan animasi modern bisa dibilang dimulai dari Phantasmagoria karya Emil Cole pada tahun 1908. Animasi ini digambar frame by frame sebanyak 700 gambar. Karakternya cuma manusia lidi, tapi justru itu yang lebih bikin filmnya menarik dan unik. Cole banyak bermain dengan transformasi bentuk objek berubah tanpa aturan logika. Dan itu jadi ciri khas awal mula animasi. Pembukaan filmnya bahkan memperlihatkan tangan animator menggambar langsung, seolah mengajak penonton masuk ke proses kreatifnya. Lanjut ke tahun 1919, muncullah Felix Dekat, kucing hitam yang jadi fenomena global di zamannya. Desainnya sederhana, tapi ekspresif. Dan di era ketika animasi masih bisu, ekspresi visual adalah senjata umumnya. Ada perdebatan soal siapa sih sebenarnya penciptanya. Pat Sulvin atau Otto Mesmer. Tapi yang jelas Felix mendominasi komik strip, merchandise, hingga budaya pop. Sayangnya, ketika animasi bersuara, mulai berkurang karakter-karakter bisu kalah saing. Felix mencoba beradaptasi pada tahun 1929, tapi sayangnya hasilnya kurang berhasil dan produksinya akhirnya berhenti. Sekarang kita masuk ke masa keemasan. Pada tahun 1928 sampai 1960. Era keemasan animasi dimulai dari 1928. Salah satu titik pentingnya adalah Steamboat Willie, di mana Mickey Mouse tampil dengan sinkronisasi suara yang presisi. Ini revolusi besar makin dalam sejarah animasi. Kemudian animasi berwarna mulai muncul dengan Flores and Trace dari Disney sebagai salah satu pionirnya. Teknologi baru membuat storytelling animasi semakin berkembang dan semakin matang. Di era ini pula, studio-studio besar seperti Disney dan Warner Bros. Menciptakan karakter-karakter legendaris yang sampai sekarang masih dikenal seluruh dunia. Kompetisi antar studio memicu inovasi terus-menerus. Nah, melihat perkembangan ini, kita bisa belajar banyak. Animasi selalu maju lewat eksperimen dan keberanian. Mencoba teknik baru dari Cole yang bermain dengan bentuk liar sampai studio besar yang mengekspresikan suara, warna, dan karakter desain. Perjalanan animasi bukan soal teknologi semata, tapi bagaimana teknologi itu dipakai untuk bentuk mengingatkan cara bercerita. Oke, jadi itu gambaran awal mula perjalanan animasi dari eksperimen sederhana sampai era keemasan. Semoga bisa jadi bahan referensi dan inspirasi buat kita semua yang sedang belajar membuat karya animasi, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.